Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah, baik yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan via YouTube. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA. Saya Ilham Radipta, selaku moderator hari ini yang akan memandu jalannya acara. Insya Allah kajian online ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak. Tema yang diangkat dalam kajian ini adalah pendidikan karakter dari Allah Ta'ala untuk nabinya yang insya Allah akan kita dengarkan bersama. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan peraturan selama mengikuti kajian. Yang pertama, kepada para jemaah dilarang untuk menyalakan mic atau berbicara kecuali diizinkan oleh panitia. Mas Diva sudah start streaming, Mas Diva? Yang kedua, khusus Ikhwan, disarankan untuk mengaktifkan fitur video sebagai bentuk adab terhadap Ustadz. Dan yang ketiga, khusus akhwat dilarang untuk mengaktifkan fitur video. Yang keempat, untuk mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita. Yang selanjutnya, jamaah dilarang menggunakan fitur chat untuk mengobrol ke sesama jamaah. Yang selanjutnya, jika ingin bertanya, gunakan fitur chat dan ketik nama antum, asal antum, atau lalu ketik pertanyaannya. Dan gunakan untuk chat kepada everyone, jangan kepada saya selaku moderator, karena nanti akan ada tim yang menanggapi pertanyaan dari jamaah sekalian. Yang selanjutnya, pertanyaan hanya akan dibacakan melalui chat di aplikasi Zoom dan via kolom komentar YouTube dari Majelis Taklim Al-Khansa. Dan kami juga membuka kesempatan kepada antum sekalian yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah, dapat ditransfer ke nomor rekening 7144387688 Bank Syariah Mandiri atas nama Dias Ratnasari. Saya ulangi, transfer donasi dakwah ke nomor rekening 7144387688 atau bisa dilihat di running text yang ada di bawah saya ya. Baik jemaah sekalian, langsung saja kita mulai kegiatan ini. Insya Allah kita persilakan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA untuk memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita nih harus sering-sering ingat sama nikmat Allah. Terkadang kita merasa besar, kita merasa mampu, kita merasa bisa. Padahal tanpa bantuan Allah Jalla Jalaluh, kita tidak akan pernah bisa, kita tidak akan pernah mampu dalam melakukan apa-apa. Karena Allah lah pemilik diri kita dan alam semesta. Maka sering-seringlah bersyukur kepada Allah, memujinya, menyucikannya. Karena memang dialah yang berhak mendapat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang menjadikan cintanya untuk beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Berbincang tentang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka kita akan membuka lembaran tentang orang yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi.
Kita akan berbincang tentang manusia terbaik yang pernah ada dalam sejarah manusia. Manusia teladan dari semua aspek yang pernah diceritakan di muka bumi ini dan di langit sana. Kalau mungkin ada, dan mungkin juga banyak manusia-manusia yang membenci Rasulullah SAW, yang tidak mencintainya, bahkan mencerca, memaki, menyematkan gelar-gelar buruk, serta menjijikkan kepada Nabi SAW. Itu semua dikarenakan mereka gagal memahami tentang sebuah kebenaran. Mereka tertipu dengan pembisik-pembisik yang menyesatkan. Tapi kalau mereka benar-benar mencari kebenaran dan mereka mau menyingkap tirai kebodohan, lalu mereka mau membuka hati untuk menerima sebuah hakikat yang ada, mau tidak mau, mereka akan mencintai. Subhanallah. Ada banyak manusia-manusia yang buruk sebenarnya, yang mengajak kepada keburukan, yang membuat manusia terlena, yang tidak mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, itu dicintai oleh manusia. Bahkan banyak followernya, jutaan, puluhan juta, ada yang lebih 100 juta. Apa sih yang diajarkan oleh dia kepada umat manusia? Apa kontribusi dia untuk alam semesta ini? Tidak ada. Ada yang hanya bermain bola. Ada yang hanya pandai menarik suara. Ada yang pandai berakting. Itu diikutin oleh banyak manusia. Ya, sekali lagi karena penyebabnya mereka masih tertutup. Pernah melihat orang yang memandang langit begitu gelap gulita, padahal dia terang, mentari pun terbit. Apa penyebabnya? Ada selaput yang menutupi matanya. Itu yang perlu dibuka. Dan hari ini insya Allah kita semua, yang muslim dan yang non muslim, semakin tahu bagaimana karakter baginda Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana Allah mendidik beliau. Di surat Al-Qalam, Allah Azza wa Jalla berbincang tentang karakter Nabi kita Muhammad SAW. Coba dibaca ayat 1 sampai ayat 6. Nah, tafadhal. Afwan Ustadz, surat keberapa Al-Qalam? Al-Qalam ini Masya Allah. Berapa Zubair? 68. 68. Ayat berapa tadi Ustadz? Ayat 1 sampai 6. Ya, Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajra ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Barakallahu fiik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan melihat orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Barakallahu fikum. Ya. Karena ada manusia-manusia yang memanggil Nabi gila. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Tuh. Kita tidak pungkiri. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa beliau tidak gila. Bahkan sebaliknya. Beliau berada di atas budi pekerti yang luhur. Azim. Yang besar. Kelak mereka akan tahu mana yang gila dan mana yang nggak gila. Silahkan dibuka. 30 juz Al-Quranul Karim sebagai pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana titik kegilaan beliau? Ya. Karena beliau mengajak umat manusianya untuk jadi orang baik. Orang-orang jahat nggak mau diganggu kesenangan mereka. Orang-orang yang tersesat dipanggil-panggil. Nggak mau karena dia merasa nyaman dengan kesesatannya. Maka mereka menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Ucapan beliau. Itu bukan muncul dari hawa nafsu. Dari keinginan. Dari ambisi. Kita mendengar orang-orang yang ambisius, ambisi harta, ambisi jabatan, lisan dia penuh dengan dusta. Upaya dia penuh dengan rekayasa. Kenapa? Karena semuanya muncul dari nafsu. Tapi tentang Nabi alaihi salatu wassalam Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbincang dari nafsunya, dari keinginan. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ibati fillah. Cinta dan kasih sayangnya kepada umat manusia tidak diragukan. Kalau ada yang memberikan label Muslim itu teroris, mungkin dia nggak lulus SD. Mungkin dia nggak bisa baca. Kenapa? Buka tuh Quran. Dimulai dengan apa Al-Quranul Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Buka tuh nanti surat Al-Baqarah. Ketemu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Buka surah Ali Imran. Ketemu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Buka Qul huwallahu ahad. Jumpa lagi kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kok dilabelin umat Islam ini? Ya. Maling teriak maling. Itulah yang ada. Diutusnya beliau ke muka bumi ini. Sebuah ayat yang insya Allah kita semua hafal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi kasih sayang untuk alam semesta ini. Bukan hanya untuk umat Islam. Bukan. Apapun yang hidup di muka bumi ini. Yang di lautan, yang di daratan. Yang mungkin terbang di angkasa. Itu mendapatkan bagian kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikan-ikan di lautan, di sungai. Nyamuk pun mendapatkan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam.
Tikus pun yang diperintahkan untuk dibunuh, dia juga mendapatkan bagian kasih sayang Nabi SAW. Benarkah seperti itu? Iya. Dari mana Ustaz? Nabi SAW mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla." Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik, yang paling cepat, yang paling tidak menyiksa. Biarkan dia mati. Kalau bisa mati tanpa merasakan, ya, berlama-lama kematian dia. Ahibati fillah, apalagi untuk umat Islam. Bagaimana kasih sayang beliau? Bagaimana cintanya beliau kepada kita? Alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang non-muslim Islamfobia, wajarlah, nggak ngerti. Tapi kalau ada muslim, kok jadi sensitif sama agamanya, nggak suka dengar kalimat Rasulullah SAW, nggak suka dengar Al-Quranul Karim, ya kadangkala kalau dibacakan sunnah-sunnah Nabi SAW, kok kayaknya gerah dia ya. Ada apa emang kau? Engkau alergi. Alergi makan ikan. Alergi makan kacang. Mungkin diobatin. Ada pilnya, ada kapsulnya. Tapi kalau engkau alergi dengan agama Allah Azza wa Jal, dengan syariatnya, maka ada masalah dengan hati. Coba kita baca. Surat At-Taubah ayat 127. Nah, surah At-Taubah, surat ke-9 atau ayat 127. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'di hal yarakum min ahadin thumman sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Ayat 127 ini 128. Ini 127 Ustaz. Siap. Nah, fadhal. Benar ya Ustadz ya? Coba ayat yang selanjutnya. 128, ana yang salah. 128. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu fikum. Sungguh telah datang. Nah, silakan artinya. Betul? Iya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap. Subhanallah. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Berat baginya. Kalau umatnya susah, berat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu bersungguh-sungguhnya beliau untuk menyampaikan kebaikan dan mengantarkan keindahan kepada umatnya. Itu Rasulullah SAW. Pernah Nabi SAW di akhir bulan Ramadan, beliau sholat malam. Lalu diikutin oleh para sahabatnya di malam-malam Lailatul Qadar. Lalu besoknya ikut lagi sahabatnya sampai 3 malam. Di malam ketiga Rasulullah SAW tidak keluar. Beliau tidak keluar untuk memimpin sholat berjamaah di sholat malam itu. Para sahabat menanti dan menunggu. Sampai fajar beliau pun juga nggak keluar. Selesai sholat subuh di pagi harinya, beliau menceritakan kepada para sahabat. Aku tahu dengan apa yang kalian lakukan semalam.
Tapi aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Aku takut sholat malam itu diwajibkan atas kalian. Dan kalian gak akan mau. Subhanallah. Berapa banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan suruh mereka melakukan ini. Aku akan suruh mereka melakukan ini. Tapi beliau tidak melakukan itu karena takut memberatkan umatnya. Berarti beliau benar-benar berada di atas akhlak yang luhur, karakter yang mulia. Dari sejak lahir beliau baik. Tumbuh besar, beliau juga mendapatkan siraman-siraman kebaikan. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun di sisi yang lainnya, Allah terus membimbing Nabi SAW, mendidiknya, mengajarinya untuk menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Kalau beliau udah naik nih, diajarin lagi sama Allah Azza wa Jalla untuk naik tingkatan lagi, untuk jadi lebih baik. Karena kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Penuh dengan tantangan. Dan kalau kita melihat bagaimana sekarang Allah Azza wa Jalla mendidik nabinya untuk menjadi karakter yang lebih baik. Pertama, supaya kita faham, supaya nggak gagal faham, beliau lahir dengan akhlak yang mulia. Sebelum jadi nabi, sebelum beliau diutus menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kota Mekah udah tahu beliau orang baik. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan tahu beliau orang baik. Sampai cerita pernikahan beliau umur 25 tahun. Bagaimana seorang janda kaya raya menginginkan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau nggak punya apa-apa. Beliau bahkan bekerja dengan ini janda. Beliau sudah baik. Namun setelah diturunkannya wahyu, perjuangan semakin berat. Disinilah Allah membimbing beliau, mengajarin beliau. Coba kita baca, ada banyak ayat yang kita akan baca hari ini untuk merenungkan agar kita bisa mencontoh apa yang seharusnya dilakukan kita dalam mengarungi lautan kehidupan. Tatkala ada banyak masalah di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, bagaimana engkau untuk tetap jadi orang baik? Dulu sempat rame film Joker, yang katanya dia aslinya orang baik. Enggak, dia orang jahat. Ketika dia disakitin, kemudian dia jadi jahat. Enggak. Kita akan lihat nih Rasul SAW. Ketika beliau baik, beliau disakitin. Beliau dibully. Sahabatnya dibunuh. Hartanya dikuasain. Beliau tetap baik. Bukan berubah jadi orang jelek. Coba dibuka. Surat Ali Imran ayat 159. Surat ketiga ayat 159. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم غليظ القلب Walau kunta, atau anak nggak terdengar baca terus. Mungkin terputus. Walau kunta faddan. Nah. Ulang dari awal ya Ustaz Siap. ya, afwan. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita lihat di sini bagaimana Allah mengarahkan Nabi. Beliau menyebutkan bahwasanya lemah lembut Nabi kepada mereka itu disebabkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Andai kata engkau bersikap keras, lagi kasar, orang-orang itu akan kabur. Lari orang. Jadi ini arahan nih. Bagaimana supaya orang-orang itu nggak kabur, jamaah itu tidak meninggalkan. Maka yang harus dilakukan adalah bersikap lemah lembut, nggak kasar. Terus apa yang harus dilakukan? Maafkan mereka. Maaf. Ini penting untuk menjadi seorang yang pemaaf. Diajarin sama Allah. Bukan hanya memberikan maaf, tapi memohonkan ampun buat mereka. Dididik nih. Jadi kadangkala kita memang perlu dikasih nasihat. Udah maafin mereka. Oh, enggak, aku nggak mau maafkan. Aku sakit hati sama mereka. Maafkan mereka. Engkau juga berbuat salah. Engkau juga berbuat dosa. Jangan sok suci. Wastaghfir lahum. Coba engkau istighfar buat mereka. Masya Allah. Bukan istighfar buat diri sendiri. Tapi istighfar untuk orang yang menyakiti diri kita. Musyawarah. Ini pendidikan dari Allah. Agar tidak menjadi orang yang maunya sendiri. Berapa banyak kepala-kepala, pemimpin-pemimpin, ya dalam lembaga yang kecil pun kadangkala tidak mau bermusyawarah. Maunya sendiri. Nabi dapat wahyu jemaah. Bayangkan sosok. Tapi Allah Azza wa Jal menyuruh beliau bermusyawarah. Ini pendidikan. Tapi kalau engkau sudah membulatkan tekad, tawakal sama Allah. Taib, di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 201. Allah juga mendidik nabinya untuk menjadi pemaaf, tapi bukan hanya jadi orang yang pemaaf. Karena terkadang orang pemaaf itu terkesan lemah. Tidak mampu untuk mengambil haknya kemudian dia memaaf. Bukan. Engkau maafkan, engkau perintahkan kepada kebaikan. Terus bagaimana juga di sini diajarkan menghadapi manusia-manusia di sekitar kita. Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang menghujat beliau. Yang memaki beliau. Tapi mau tidak mau beliau harus berjalan terus menyampaikan agama Allah ini. Coba dibuka. Di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 201. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ya. Di sini Allah mengatakan khudhil afwa. Jadilah engkau itu pemaaf. Jangan jadi pemarah. Allah tuh nyuruh Nabi, bayangkan. Yang jadi masalah, ada suami-suami, ada bapak. Nggak ada yang ngasih tahu dia itu. Karena dia merasa anak udah dewasa. Hebati fillah, ingat Quran ini turun kepada Nabi SAW setelah beliau berumur 40 tahun. Dan surat-surat yang turun di Madinah itu turun setelah beliau berumur 53 tahun. Tapi tetap Allah Azza wa Jal memberikan arahan. Khudhil afwa. Banyak anak yang mengeluhkan bapaknya. Bapakku temperamen. Banyak istri yang mengeluhkan suaminya atau sebaliknya. Suamiku temperamen, suka marah. Kalau marah ngambek sepekan. Ada ibu yang seperti itu. Yang anaknya didiamkan berbulan-bulan. Perlu diajarin. Nabi aja diajarin. Ini pendidikan karakter dari Allah. Wa'mur bil urf. Suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Tuh orang yang nyakitin kita, kita maafkan. Kita tidak melaporkan dia umpamanya karena dia menyakitin kita. Kita juga tidak membalas keburukan dia. Apa yang harus kita lakukan? Suruh dia untuk jadi orang baik. Kasih arahan dia. Kalau memang tuh orang masih diharapkan kebaikannya. Tapi ada jenis-jenis manusia kayaknya berat. Memang buruk orang itu. Maka Allah katakan wa'arid anil jahili. Untuk orang-orang bodoh nggak usah diurusin. Nggak usah baper sama orang bodoh. Gimana? Berpaling lah. Ini kalau berhadapan dengan manusia. Tapi kalau menghadapi syaitan, maka tugas kita nih berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Ini sikap yang berbeda. Menghadapi manusia yang menyakitin kita, maafkan dia. Berbuat baik sama dia. Ajak dia untuk datang kajian. Ajak dia untuk berubah. Tapi kalau menghadapi syaitan, nggak bisa syaitan diajak baik. Terus apa yang dilakukan? Ya udah ucapkan a'udzubillahi minasyaitan. Ketika engkau marah, emosi, katakan a'udzubillahi minasyaitan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau disuruh sabar, suruh memaafkan. Tapi namanya manusia kadang-kala yang namanya godaan, ya, gangguan, disakiti oleh banyak orang. Kadang-kala kesabaran kita tuh kayaknya mau habis tuh. Sampai muncul pertanyaan dari sebagian kita, Ustadz, emangnya sabar itu ada batasnya? Karena dia merasa udah gak mampu lagi. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk menjadi orang yang penyabar? Kalau tadi pemaaf, sekarang sabar. Menahan diri. Hampir 20 kali di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla Jalaluh memerintahkan Nabi untuk bersabar. Sabar. Nanti berapa hari lagi sabar. Berapa pekan lagi sabar. Kenapa? Karena hidup ini ujian, jemaah. Kita akan dicoba dimanapun kita berada. Engkau mau jadi orang kaya. Coba nih. Yang dulu miskin. Kemudian jadi kaya sekarang. Engkau berpikir, dulu diuji, sekarang nggak diuji. Sama-sama engkau diuji.
Dan ujiannya lebih berat kadang-kala nih orang-orang yang dikasih kekayaan sama Allah. Dikasih semua yang dia rencanakan, yang dia inginkan Allah beri. Allah pinta kepada dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara baik, dia nggak kerjain. Suara adzan dikumandangkan nggak datang dia. Kemana aja engkau? Di surat Qaf ayat 39 dan 40 Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi untuk bersabar. Ini salah satu ayat dari 20 ayat perintah sabar. Ini salah satu ayatnya, kita baca surat Qaf ayat 39 40. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Allahu Akbar. Begini Allah mengarahkan nabinya alaihi salatu wassalam. Yang pertama Allah katakan fasbir ala ma yaqulun, sabar, menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak emosi, untuk tidak membalas ucapan-ucapan buruk mereka. Ya, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Ini arahan lagi dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kesabaran itu agar semakin kokoh. Ada orang yang bersabar lama-kelamaan gak kuat. Maka Allah beri arahan kepada Nabi SAW, bertasbihlah. Dengan sholat sebenarnya. Tasbih dalam sholat dan tasbih di luar sholat. Tasbih sebelum terbitnya matahari. Sholat subuh. Tasbih sebelum tenggelamnya matahari. Ada sholat duhur dan sholat asar sebelum tenggelamnya matahari. Tasbih di waktu malam, ada sholat maghrib dan ada sholat isya. Tasbih selesai sholat. Itu semua adalah materi yang menguatkan kita untuk bersabar. Maka Allah katakan di ayat lainnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dalam menghadapi segala urusan kalian dengan bersabar dan dengan sholat. Jadi dua hal ini, sholat dan sabar ini saling menguatkan kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada orang Badui datang masuk masjid, tahu-tahu kencing di masjid, oh sahabat semua ribut, mau mukul tuh orang. Kata Nabi SAW, biar, la tuzrimu, jangan dipotong kencingnya dia. Subhanallah. Ada orang lagi yang tahu-tahu menarik selendangnya Rasul SAW dari belakangnya. Sampai mundur Nabi SAW dan selendang itu membekas merah di lehernya. Apa kata orang ini? Muhammad, kasih uang aku. Uang yang milik Allah Azza wa Jalla, bukan hartamu. Kasih. Nabi ngeliat tuh orang sambil ketawa, ya Allah. Pernah beliau lagi bagi-bagi buat para sahabatnya, buat orang-orang yang baru masuk Islam. Datang seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, I'dil ya Muhammad. Ini orang Islam ya. Kalau orang kafir udah selesai. Kita nggak bicarakan lagi. Tapi ada dari umat Nabi SAW yang menyakiti Nabi SAW. I'dil ya Muhammad. Berbuat adillah engkau. Engkau nggak adil. Apa kata Nabi SAW? Laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa tuh disakitin lebih dari ini dan beliau bersabar. Subhanallah. Jadi kalau bicara Nabi menghadapi ya berbagai macam problematika dalam hidupnya, itu Allah didik untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul
Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Oh, contoh tuh bagaimana sabarnya Nuh, 950 tahun berdakwah. Sabarnya Ibrahim, dilemparkan ke api, diusir sendiri sama bapaknya. Seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam, siapa yang dihadapi Fir'aun, yang membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dia hidup sebagai seorang nabi tanpa ayah. Yang orang-orang Yahudi mengklaim dia anak zina, ini, itu, macam-macam. Beliau bersabar. Dan engkau bersabar. Hebati fillah. Kemudian, dalam urusan bersedekah, berbuat baik, ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mensedekahkan apa yang kita miliki. Coba kita lihat bagaimana Allah mendidik Nabi untuk berbagi sama orang lain, tapi tidak berharap balasan. Yang lebih banyak dari orang-orang tidak mengharapkan balas budi dari manusia, tidak mengharapkan pujian-pujian dari mereka, nggak ada. Di surat Al-Muddathir ayat 6, tafadhal. Surat ke-74 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, mau kasih udah. Kasih. Karena ada orang ngasih, ingin dapat balasan lebih banyak. Dulu di bangsa Arab, ya mungkin sekarang ya, masih ada juga. Ada orang-orang yang memberi ya dengan harapan ada kembalian yang lebih banyak. Tapi Islam mengajarkan tatkala engkau mau memberi, udah beri. Haibati fillah. Kenapa tidak sedikit di antara kita yang kesel, yang sakit hati sama kerabatnya yang dia bantu, yang dia tolongin ya ketika susah. Tatkala tuh kerabat sukses dan antum yang susah, mereka malah nggak bantuin antum. Lupa sama antum. Seperti kacang lupa sama kulitnya. Tapi kalau antum dengar nih ayat, nggak akan itu terjadi. Antum membantu mereka dulu karena Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Enggak, kita nggak mengharapkan balasan. Ucapan terima kasih juga nggak minta. Sehingga tatkala kita susah, tatkala kita jatuh, mereka bangkit, ya mereka sukses. Lalu antum jangan berpikir, aku dulu pernah bantuin dia. Apa dia nggak ingat sama aku? Engkau dulu pernah bantuin dia. Dan engkau berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang di sisi Allah lebih kekal dan abadi daripada apa yang kau harapkan dari manusia. Kenapa? Jangan kayak gitu. Ini pendidikan agar kita nggak gampang sakit hati. Ustadz, anak ini punya kerabat, Ustadz, anak bantuin ini itu, tapi mereka kok nggak ada terima kasihnya. Nggak perlu terima kasih mereka. Urusan kita udah selesai, kita bantu. Allah perintahkan kepada kita untuk memberi, untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu khalas. Dan kita tahu Allah nggak pernah tidur. Apa yang kau berikan sudah tercatat. Hebati fillah. Kemudian ada arahan lain buat Nabi SAW agar tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Dan agar menjadi orang yang merendahkan diri. Karena kadang-kadang kita kalau udah memandang kepada dunia ya, kita akan meremehkan orang lain. Kita akan mengukur orang itu dengan dunia. Kita akan lihat rumahnya semewah apa, mobilnya semewah apa, penampilan dia seperti apa. Nih emak-emak kadang-kala mengukur orang lain lewat tasnya. Dia lihat tasnya merek apa, sandalnya merek apa, gelangnya merek apa. Mereka nilai orang seperti itu. Allah Azza wa Jalla mendidik Nabi SAW agar tidak terpesona, terpedaya dengan kenikmatan dunia. Dan jangan juga memandang orang-orang yang kaya. Jangan itu jadikan kiblat oleh engkau.
Di surat Al-Hijr ayat 88. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Masya Allah. Ini Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Wala tamuddanna ainai. Jangan, matanya jangan dilepas. Tertuju kepada tuh orang-orang yang kaya raya, yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang punya ini, punya itu. Jangan sedih juga ketika, ya Allah gimana mereka itu. Udah biarin. Terus, berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga ada arahan, kalau mau cari kawan itu, jangan memandang mulusnya. Sehingga Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, seperti wasiat beliau kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Salah satunya, bihubbil masakin waddunu minhum. Agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Cinta dan dekat sama mereka. Tapi kebanyakan kita, kalau kaya, ya udah kawannya orang kaya semua. Coba tanya sama orang kaya, engkau punya enggak sahabat orang miskin? Engkau dekat enggak sama tetangga-tetanggamu yang miskin? Mungkin ada. Tapi kebanyakan lupa. Agar engkau tidak congkak, tidak sombong, tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tolong merendah dirilah buat orang-orang. Kumpul sama mereka. Undang mereka ke rumahmu. Atau engkau yang datang ke rumah mereka, berbagi sama mereka. Ini pendidikan karakter, pendidikan jiwa. Agar jadi jiwa yang baik. Bukan jiwa yang pagi, siang, malam hanya memikirkan dunia. Berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya, nggak pernah mampir ke kuburan kau. Mengingat akhirat. Mampir ke rumah orang-orang miskin. Lihat bagaimana kondisi mereka. Karena memang kebanyakan jamaah anak, harapan anak nih, teman-teman yang punya media. Di media itu selalu ada orang terkaya di dunia, orang tersukses di dunia. Kayaknya mulai sekarang harus ada majalah tentang orang paling miskin. Orang paling susah. Orang paling parah penyakitnya. Ada majalah khusus untuk membahas tentang orang-orang yang seperti itu. Dengan harapan apa? Ya antum jadi baik sama mereka. Jadi bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Haibati fillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengajarkan kepada Nabi SAW untuk ikhlas berdakwah. Menyampaikan agama Allah ini. Untuk tidak berharap balasan kepada manusia. Sampaikan agama. Haraplah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat 90. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina hadallahu Ulaika. fabihuda. Nah, wawunya nggak panjang. Ulaika. U-nya nggak panjang. Wawunya itu U-nya nggak panjang. Jadi ulaika. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahumul qatadih qul la as'alukum
قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى Zikra, للعالمين zikra lil alamin. ذكرى للعالمين. Barakallahu fikna. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin berpikir bahwa Nabi alaihissalatu wasallam berdakwah menyampaikan agama Allah ini karena ingin jadi orang kaya, ingin menjadi orang yang paling terhormat di Mekah. Mereka pernah menawarkan itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai datang mereka kepada Nabi SAW. Kalau engkau menginginkan wanita, kita akan carikan wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Kau nikahin dia. Kalau engkau ingin harta, kita akan kumpulkan harta. Sehingga engkau menjadi orang paling kaya di muka bumi ini. Oh, kalau engkau ingin kedudukan, ingin jabatan, ya udah. Kami tidak akan memutuskan satu perkara kecuali engkau yang mengiyakan. Kata Nabi SAW, enggak, aku enggak minta itu. Aku minta kalian terima untuk Al-Quranul Karim. Dan di ayat ini bagaimana Allah mendidik Nabi untuk mencontoh nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau mencari teladan, engkau mencari idola, kalau engkau mau men-follow seseorang, follow-lah orang yang baik. Yang mengajak kepada kebaikan. Follow-lah para nabi. Itu nabi disuruh men-follow para nabi. Kita disuruh mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Allah mengatakan, katakan kepada mereka, enggak minta balasan. Harapan kita ini kalian yang mendapatkan, menerima petunjuk. Ahibati fillah. Dan yang terakhir, di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, arahan-arahan untuk menjadi seorang yang berkarakter mulia, itu sudah ada. Contohnya di surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha ayat 9, 10, dan 11. Ada 3 arahan dari Allah Azza wa Jalla buat Nabi alaihissalatu wassalam. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Barakallahu fikum. Lihat nih. Bagaimana Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW. Anak yatim, hati-hati. Engkau hendaklah berbuat baik kepada mereka. Jangan mereka dibentak. Iya, nggak ada bapaknya mereka. Jangan semena-mena sama mereka. Engkau dulu pernah yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat arahan ini. Kemudian bagaimana Rasul SAW begitu cintanya sama anak yatim. Beliau sampai mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafidul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim, yang melindungi anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Beliau juga pernah mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan ya. Kalau ada yang berbuat semena-mena kepada 2 orang yang lemah. Siapa? Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Ini pendidikan Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk peduli kepada anak-anak yatim. Adapun dengan peminta-peminta. Ya. Jangan dihardik mereka. Ya. Kalau memang gak mau ngasih, ya udah tolak dengan cara yang baik-baik. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu ngumpat. Subhanallah, Rasulullah SAW hampir tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau SAW.
Dan itu beliau ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, menjadi orang yang dermawan. Ada orang minta dikasih apapun yang dimiliki. Bahkan bukan dikatakan, dan ini terjadi, Nabi SAW sedang pakai baju baru dan diminta oleh para sahabat dikasihkan sama Nabi SAW alaihi salatu wassalam. Adapun yang ketiga, maka dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, utarakan, ceritakan, sampaikan sebagai bentuk syukur. Apa yang terjadi dengan Nabi SAW di akhir hayat? Apa? Beliau itu sholat sampai bengkak kaki. Beliau udah tua. Tapi beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedih ya. Dia melihat suaminya alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Terus kenapa kok harus seperti ini? Apa kata beliau SAW? Afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Udah dikasih semuanya sama Allah. Dikasih apa beliau sih? Rumahnya tetap beliau, nggak berubah. Bukti bahwa secara ekonomi beliau juga masih sulit. Beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan. Untuk beli gandum. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memang disuruh untuk menceritakan kepada umat. Mengutarakan nikmat yang Allah berikan. Kita nih, kenapa kita susah jemaah hidup kita? Karena kita lupa sama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW, bagaimana kejadian perang Uhud, pamannya terbunuh, giginya patah SAW, 70 sahabatnya meninggal dunia. Ketika perang Khandaq, bagaimana berhari-hari beliau kelaparan sampai perutnya diikat pakai batu alaihi salatu wassalam. Dan beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nih ikut Nabi SAW, engkau akan bersyukur. Nggak ada susahnya. Ya walaupun susah, kalau kita memandang dengan sudut yang lain, engkau akan berbahagia, ya Allah. Musibahku tidak lebih besar dari musibah yang menimpa fulan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Itu salah satu surat terakhir yang turun kepada Nabi SAW. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah engkau bertasbih memuji Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat. Antum tahu dalam sehari berapa kali beliau istighfar? 100 kali. Dan setelah turunnya ayat ini, beliau ketika ruku, ketika sujud, apa yang beliau baca? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus beliau memuji Allah, menyucikan Allah dan minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadi hamba yang GR, yang merasa sudah banyak amalannya, sama sekali. Bahkan di akhir hayatnya beliau lebih sering istighfar, lebih banyak lagi memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, itu baru beberapa ayat tentang bagaimana Allah mendidik Nabi SAW dalam menjadi orang yang berperilaku, berakhlak yang mulia. Dan sejatinya Quran ini semuanya adalah akhlak Rasul SAW. Ketika Aisyah ditanya, gimana sih akhlaknya Nabi SAW? Ada orang yang tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Kau baca itu Quran. Itu Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan.
Baik, jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah para jamaah ya, kita telah simak bersama materi dari Ustadz kita. Semoga kita semua dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak terjawab dan kami utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan pertama Ustadz, Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan mendapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan Ustadz, mau menanyakan mengenai sodakoh Jumat. Apakah dalilnya sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau sodakoh di hari Jumat lebih utama daripada hari yang lain? Karena sama seperti sodakoh di bulan Ramadan. Lalu, apakah boleh menunggu bersodakoh di hari Jumat untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi memang kalau bicara sodakoh itu bukan hanya sodakoh ya. Amal kebajikan ada waktu-waktu yang lebih mulia dari waktu yang lainnya. Ketika bicara doa, ada waktu yang mustajab. Ketika bicara sholat, juga ada waktu yang lebih utama. Ketika bicara sodakoh, apakah sodakoh di hari Jumat memiliki keutamaan atau sama aja? Ana membaca ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan sodakoh hari Jumat. Memang tidak disebutkan dalam penjelasan keduanya hadis yang sahih tentang sodakoh hari Jumat. Tapi disebutkan bahwa hari Jumat ini hari yang paling mulia. Dan kita sebelum berangkat sholat Jumat menghadap Allah Azza wa Jal, hendaklah kita, ya kalau kita mau bermunajat kepada Nabi SAW aja disuruh sedekah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak ya curhat sama Nabi SAW, hendak berbisik sama Nabi SAW, hendak ngobrol berduaan sama Nabi SAW, hendaklah kalian ya mendahulukan dengan bersedekah sebelum itu. Walaupun akhirnya ayat ini dinasakh ya, mansukh ayat ini. Disinilah penjelasan para ulama. Kalau kita mau ngomong sama Nabi SAW aja dulu itu disuruh sedekah. Gimana kita mau bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla pada hari Jumat? Yang kita tahu hari itu hari yang paling mulia sepanjang 1 tahun. Maka inilah yang salah satu yang digunakan sandaran oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa sedekah hari Jumat itu lebih mulia daripada hari yang lainnya. Karena keutamaan hari Jumat itu sendiri. Jadi sepanjang pekan, dari mulai Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Sebagaimana dalam setahun itu sedekah Ramadan yang paling mulia, maka beliau berpendapat sedekah di hari Jumat ini sangat mulia sekali. Wallahu a'lam bishawab. Terus apakah ketika seorang itu mau bersedekah harus nunggu hari Jumat? Nggak harus nunggu hari Jumat. Artinya kalau memang ada orang yang perlu, ada orang yang membutuhkan, antum kasih. Tapi kalau nggak ada yang membutuhkan, antum simpan uang itu, tapi usahakan sudah dipisah. Jadi modelnya, anak mau sedekah hari Jumat, ya sudah, duitnya ditaruh. Nih sedekah hari Jumat, selesai. Tinggal nunggu harinya. Tapi kalau, nanti anak mau sedekah hari Jumat, antum duitnya tetap dipakai, ya, tetap buat makan, buat ini itu. Takut hari Jumat datang, antum belum bersedekah. Dan takut ajal menjemput antum juga, duitnya masih ngumpul sama antum. Tapi kalau sudah antum pisahkan, insya Allah pahala sudah dapat. Karena memang sudah antum sediakan untuk bersedekah di hari Jumat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Semoga tadi pertanyaannya terjawab ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ustadz, di ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, mengapa tidak ada kata atiu sebelum kata ulil amri minkum? Apakah ini ada pengecualian? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Na'am jamaah. Ya, ini para ulama menjelaskannya.
ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri mungkin, dan pemerintah dari kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Kenapa ketika suruh mentaati Allah, Allah katakan taati Allah, Rasul dan taati Rasul. Ketika pemimpin nggak ada ungkapan taati pemimpin, tapi dia ikut dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini para ulama menjelaskan, jadi ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak. Tapi ketaatan kepada atasan kita, kepada pemerintah kita, kepada penguasa negeri kita adalah ketaatan yang berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Apabila seorang pemimpin menyimpang, menyuruh anak buahnya untuk melakukan kezaliman, maka nggak boleh taat. Sampai pernah kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah SAW mengutus satu pasukan dari para sahabat, mesti ada pemimpin. Dan wajib ditaati itu pemimpin. Nabi sudah pesan kepada mereka, man ata al-amir faqad ata. Yang taat kepada pemimpinnya telah taat kepada aku. Satu perjalanan, pemimpin mereka marah sama anak buahnya. Akhirnya anak buahnya disuruh bikin api unggun. Ketika sudah jadi api unggun itu, subhanallah, orang-orang itu oleh pemimpinnya disuruh masuk ke dalam api itu. Masuk kalian ke sana. Bingung pasukannya. Sebagian mengatakan, gimana kita? Kita katanya suruh taat nih. Yang satu lagi mengatakan, loh gimana taat kita? Ini kepingin lari dari api neraka. Kok mau masuk neraka kita? Masuk api, kata mereka. Akhirnya mereka lagi ribut-ribut. Pemimpinnya reda. Udah, nggak usah. Kata dia. Ketika mereka balik ke kota Madinah, cerita sama Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian masuk ke api itu, kalian nggak akan keluar dari api itu nanti. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Baik ini aturannya apa? Allah dan Rasulnya. Jadi firman Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum itu adalah tatkala pemimpinnya menyuruh, memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Allah yakni sesuai dengan Al-Quranul Karim, Rasul sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Cukup jelas ya jawaban dari Ustadz Syafiq atas penanya yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Azza wa Jalla. amin. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah bisa belajar secara bertahap dalam ilmu bersabar itu, Ustadz? Atau apakah harus langsung secara total bersabar dalam menahan emosi? Misalnya dari tadinya langsung marah, sekarang belajar menjadi diam tapi tetap marah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara tahapan-tahapan dalam merubah karakter kita. Karena ada orang yang memang pemarah dia. Dia temperamen. Artinya dari dulu amarah dia itu lepas. Berapa banyak perempuan yang curhat, Ustaz, suami anak kalau marah itu udah nggak ketulungan. Masalah remeh tapi jadi lama di rumah itu. Ribut sampai tetangga denger, Ustaz. Bertahun-tahun dia, kemudian dia belajar. Apakah bisa karakter itu dirubah? Bisa. Ingat, karakter buruk itu bisa dirubah. Bertahap, ya semua itu bertahap. At-tadarruj, bahasa Arabnya itu. Kita tahu Al-Quran Karim ini nggak turun sekaligus. Nggak 30 juz langsung turun, enggak. Sesuai dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang sesuai dengan ayat tersebut. Turun tuh ayat. Begitu pula kita dengan melatih emosi kita. Rasulullah SAW memang memberikan arahan. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang marah, hendaklah dia diam. Dia masih marah, tapi dia diam. Kenapa? Ketika dia diam, dia selamat dari dampak negatif ucapan dia.
Oke, dia masih marah ya. Tapi dia sudah diam, alhamdulillah. Karena kalau diam itu mungkin dia marah sama istri, dia tidak akan menceraikan istrinya. Mungkin dalam benak dia kepingin berpisah sama istrinya. Tapi dia marah, dia diam. Kemudian setelah diam nih, alhamdulillah sudah bisa diam. Nanti kadang-kala diam tapi masih emosi. Ustaz, masih emosi dia. Sama Nabi SAW suruh duduk kalau engkau berdiri. Kalau duduk masih emosi, suruh duduk. Masih emosi, rebahan. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian selain kita diam, kita itu perlu merenungkan dapat apa sih kita kalau nggak marah? La taghdab walakal jannah. Ingat dengan fadilah menahan emosi. Sehingga orang kalau tahu dengan fadilahnya, ya antum lihatlah orang-orang yang sabar di bawah mentari bekerja. Kenapa dia tahan di situ? Karena dia ingat sama fulusnya. Kadang-kadang dia ingat sama anak-anaknya. Gimana Ustaz? Kesian anak-anak di rumah. Nah, sekarang antum sambil menahan diri, ingat dengan pahala yang diberikan. Ya Allah, kalau aku nggak marah nih, pertama aku nggak sakit hati, tenang, memaafkan orang. Kemudian setelah itu ya dapat bidadari yang katanya orang yang menahan emosinya, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan umat manusia yang banyak dan disuruh milih dari bidadari surga mana yang dia mau. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan keempat nih. Biar waktunya lebih optimal ya untuk tanya jawab. Ustadz, bagaimana jika penguasa menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri sehingga rakyat terus diuji kesabarannya sedangkan kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang adanya penguasa-penguasa yang zalim, yang menggunakan kekuasaan mereka hanya untuk kepentingan diri mereka saja. Hanya untuk kepentingan keluarganya, kerabatnya, kelompoknya. Beliau pernah mengatakan, satalqauna athar. Iya. Kalian akan mendapatkan ya pemimpin yang pilih kasih. Yang mungkin tidak peduli sama kalian. Ini kepada orang-orang Ansor Nabi SAW mengatakan. Terus apa kata Nabi SAW? Isbiru. Kalian sabar. Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian menjumpai aku di telaga. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar. Nabi menyebutkan memang sebaik-baiknya pemimpin kalian itu yang kalian cinta sama mereka, mereka cinta sama kalian mendoakan kebaikan sama mereka mendoakan kebaikan buat kalian. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang buruk yang mereka nggak suka sama kalian juga nggak suka sama mereka melaknat kalian juga melaknat mereka. Tugas rakyat apa sekarang tatkala menghadapi pemimpin yang zalim? Tetap kezaliman tidak boleh dibiarkan. Kesalahan diperbaiki, tapi dengan cara yang syar'i. Ketika melihat sebuah kemungkaran, perbaiki. Dengan cara kita berbicara, dengan cara yang baik-baik. Apalagi sekarang kita tahu adanya undang-undang IT ya. ITE. Yang pertama secara hukum dunia antum akan bermasalah, secara hukum akhirat juga nggak boleh kita mencaci maki pemimpin, penguasa. Kita bersabar, tapi kita berusaha untuk memperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Tadi ada lewat majelis ulama umpamanya, MUI, kita laporkan ke mereka. Bagaimana mereka punya link sama pemerintah nih. Mereka bisa duduk sama pemerintah untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kalau sudah menyampaikan tapi umpamanya penguasanya tetap ya nggak mau mengindahkan apa yang disampaikan kepada mereka. Ya sabar. Sampai Nabi SAW mengatakan ketika kalian nanti tadi ketemu bentuk-bentuk pemimpin yang pilih kasih yang mereka hanya maunya mereka saja. Atuhum, berikan kepada mereka hak mereka. Apa haknya penguasa? Kita taat, kita nurut selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Mereka nyuruh ini, nyuruh itu, ya udah kita taatin. Padahal kita punya hak nggak dikasihkan oleh pemimpin kita, sama penguasa kita. Terus gimana dengan hak kita?
Apa kata Nabi SAW? Wasalullah alladhi lakum. Mintalah hak kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kuncinya. Ketika kita tidak mendapatkan hak kita, maka tugas kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Antum sing-singkan lengan antum. Untuk apa? Ana harus berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Ana harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dekatkan diri kepada Allah. Jauhkan diri dari dosa-dosa. Dan Allah akan mendengarkan doa-doa hamba. Bukankah doa orang yang dizalimi mustajab? Maka di sini tugas rakyat ketika menghadapi penguasa-penguasa yang mungkin melakukan kezaliman, ya, maka tugas kita tetap taat dan patuh. Kita berikan hak mereka, hak kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, bukan berarti kita membiarkan kezaliman. Tetap yang namanya kesalahan, kemungkaran itu diperbaiki. Tapi dengan cara yang syar'i, bukan semau kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Taib. Ini ada pertanyaan kelima Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pagi ini Ana dapat kabar ibu, bapak, serta adik Ana dan anaknya positif corona. Beliau selalu menonton kajian Ustadz. Mohon motivasinya. Dan qadarullah, hari ini juga istri anak kabur, minta khulu dari rumah, meninggalkan Ana dan bayi kami yang baru berumur 2 bulan kurang. Hal ini membuat kesulitan Ana bergerak karena cuma berdua dengan anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Wa man sakhita falahu sakh. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah beri bala kepada mereka. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah ini, maka Allah akan ridho sama dia. Dan barang siapa yang murka dan ketentuan Allah ini, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Maka buat yang bertanya, yang pertama, ya ini tanda cinta Allah kepada antum insyaAllah. Antum dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Alhamdulillah kalau selama ini mungkin istri yang ngurusin itu anak. Sekarang antum yang ngurusin itu anak. Jadi pahala full buat antum insyaAllah. Kemudian antum perlu perbaiki diri. Apa yang menyebabkan istri kabur dari rumah? Meninggalkan itu bayi. Kalau memang ada kesalahan dari diri antum, minta maaflah. Berangkatlah kepada kedua orang tua istri. Kalau masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak ada jalan dan titik temu, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Adapun buat keluarga yang terkena COVID-19, subhanallah jamaah. Ini COVID yang belum selesai. Nasihat ana buat keluarga, nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kalau mungkin ada penyebabnya, ini gara-gara fulan nggak pakai masker, ini gara-gara fulan ini itu, nggak perlu. Apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Baca zikir pagi dan petang. Dan ini COVID-19 akan menggerogoti dosa-dosa dan akan mengangkat derajat antum. Dan semoga cepat sembuh, dikasih kesembuhan oleh Allah Azza wa Jal. Perbanyak juga baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya. Bagaimana hukum jika Ana pernah meninggalkan sholat dan puasa selama bertahun-tahun? Apakah saya harus mengqadha? Jazakallah khair. Tafadhol Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, ana ucapkan kepada penanya ini ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saudara-saudaramu sesama muslim yang mereka mendirikan sholat dan melaksanakan puasa. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada dirimu
untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan segala perjuangan dan pengorbanannya. Kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ketika seorang telah meninggalkan sholat dan puasa bertahun-tahun, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesali perbuatan itu, bahwa dia harus merasa dosa yang dia lakukan adalah dosa besar, rukun Islam dia tinggalkan. Yang satu puasa, yang satu sholat. Yang kita tahu kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Nih sholatnya nggak dikerjain. Bagaimana kondisi dia dengan ibadah yang lainnya? Kalau sholat aja enggak. Jadi orang yang nggak sholat ini, tobatnya itu bukan hanya dari tidak sholat. Akan banyak keburukan lain yang timbul dari diri dia. Maka yang pertama dia bertobat dengan taubat dan nasuha. Kemudian memperbanyak istighfar. Memperbanyak ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Perbanyak engkau sholat qobliyah, ba'diyah, ya, sholat duha, sholat malam. Puasa juga seperti itu. Perbanyak sholat puasa sunnah. Kalau engkau mampu puasa Daud, laksanakan puasa Daud. Kalau enggak mampu, laksanakan puasa Senin Kemis. Terus, apakah wajib mengqadha? Kalau bicara kewajiban mengqadha sholat, maka para ulama sepakat bahwa sholat yang ditinggalkan karena ketiduran dan lupa itu wajib diganti. Semua ulama sepakat berdasarkan sabda Nabi SAW, man nasiya an salatin au man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sholat, hendaklah dia melakukannya tatkala dia ingat. Jadi kalau lupa dan ketiduran, wajib mengganti ketika dia ingat. Tapi kalau dia meninggalkan dengan sengaja, yang jelas nggak akan diterima. Allah menyebutkan fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi dia telat-telat sholatnya. Di luar waktunya, nggak bakal diterima. Bahkan celaka buat engkau. Di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, wajib mengqadha, mengganti sebagai hukuman buat dia. Walaupun nggak akan diterima karena udah di luar waktu sholatnya. Itu sebagai hukuman buat dia. Paling nggak dia penuhi jumlah yang harusnya dia lakukan. Tapi pendapat yang kedua, dia tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan dengan sengaja karena nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Dan pendapat yang kedua ini, ana rasa walaupun tidak banyak ulama yang berpendapatnya, tapi pendapat yang kuat. Karena memang engkau harus terus merasa berdosa. Karena kalau orang sholat, dia merasa enggak, aku sudah ganti gitu. Seakan-akan kau enggak dosa, tetap engkau dosa. Walaupun kau mengganti, engkau tetap dosa. Maka nasihat ana perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah tanpa harus mengganti. Karena memang enggak bakal diterima. Karena bukan pada waktunya antum menggantikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh, Ustadz. Dari Ibu Fitri. Ustadz, ada perkataan sabar itu ada batasannya. Itu bagaimana menurut Ustadz? Dan kapan kita boleh membalas ketika kita dizolimi orang lain? Tafadhol, Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara sabar itu ada batasannya. Sebenarnya nggak ada batasannya sabar itu. Nih, kalau ada batasannya mungkin kita ikut umurnya Nabi Nuh. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Jadi kalau sudah 950 tahun, baru habis sabarnya Nabi Nuh minta kehancuran buat umatnya pada waktu itu. Dan betul. Tapi setelah 950 tahun. Tapi kalau bicara nggak ada batasannya, kita terus bersabar. Namun bukan berarti sabar ini jamaah. Mamanya seorang istri sabar menghadapi suaminya yang zalim. Bukan berarti dia sabar itu, kemudian dia tetap menjadi istri dia. Enggak, anak gugat cerai. Antum berarti nggak sabar. Anti berarti nggak sabar. Anak sabar menjadi seorang janda. Jadi bukan berarti seorang wanita yang gugat cerai dia nggak sabar. Kadang-kala memang dia gugat cerai suaminya karena sudah nggak mungkin melanjutkan rumah tangga yang seperti ini, Ustaz. Anak akan bersabar menjadi seorang janda daripada
Menjadi seorang istri tapi menghadapi perlakuan yang gak senonoh umpamanya. Baik, kalau sekarang kapan kita boleh membalas? Membalas itu boleh. Allah Jalla Jalaluh mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tuh nggak suka doa-doa keburukan, ucapan-ucapan keburukan kecuali buat orang yang dizalimi. Jadi kalau orang dizalimi, dia itu boleh membalas. Mendoakan keburukan. Bahkan Allah mengabulkan doanya orang yang dizalimi. Tapi kalau dia memperbaiki itu lebih baik gitu. Jadi kalau ada orang menzalimin kita, mencaci maki kita, kemudian kita laporkan, boleh kita. Orang mungkin mengancam kita laporkan, boleh. Orang mengambil harta kita laporkan, boleh. Tapi kita mau memaafkan lebih baik. Namun perlu difahami, kondisi orang yang menyakitin kita, itu ada dua. Ada yang orang itu memang sebenarnya baik. Orang itu, ya, tapi ya namanya manusia. Kadangkala dia lupa, lalai sehingga dia terjebak dalam perbuatan itu. Tapi ada manusia yang memang jahat. Sudah banyak korbannya. Jangan dibiarin. Kita laporkan dia. Oke, engkau memaafkan, tapi dia akan makan korban lainnya nantinya. Maka di sini tugas kita kalau orang seperti itu kita laporkan demi untuk memperbaiki dia. Jadi kadangkala melaporkan orang yang punya utang, umpamanya nggak bayar-bayar kita laporin, itu sebenarnya berbuat baik sama dia. Dan juga berbuat baik kepada orang banyak. Agar tidak ada lagi korban-korban dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah Ustadz. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Ada dalil yang menyebutkan bahwa orang masuk neraka karena belajar agama agar dibilang sebagai orang alim. Hal ini membuat kami takut tergelincir. Sebaiknya sikap kami bagaimana, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Haibati fillah. Sebenarnya bukan hanya orang alim. Mau jadi orang alim ada yang masuk neraka. Mau jadi orang kaya masuk neraka juga. Mau jadi orang yang mati syahid, ternyata masuk neraka juga. Jadi Rasul SAW mengatakan bahwa awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Neraka itu dihidupkan, yang jadi korek apinya neraka itu 3 orang. Yang pertama orang yang alim, yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga orang yang rajin bersedekah, orang kaya yang baik hati. Adapun yang orang alim ini, kenapa dia kok jadi koreknya api neraka? Ketika dia ditanya, dia mengatakan, iya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu aku gunakan untuk belajar. Mencari keridhaanmu ya Allah. Aku ajarkan kepada umat manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, bohong engkau. Engkau belajar hanya ingin mendapatkan sebutan orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim hanya ingin mendapatkan sebutan qari. Yang mati syahid juga ditanya, engkau berjuang sampai mati jalan Allah, katamu engkau ya ingin menegakkan kalimat Allah. Bohong. Engkau melakukan itu hanya ingin mendapatkan pujian. Disebut pemberani, pembela kebenaran. Orang-orang menyebutnya syahid. Masuk neraka. Karena niatnya nggak benar. Yang ketiga orang yang kaya raya. Yang suka membantu orang-orang, yang suka bersedekah. Kenapa masuk neraka? Ketika dia ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh, apa yang engkau lakukan dengan harta yang kuberikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayun faqafi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan, enggak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka rizkimu dinafkahkan di situ kecuali aku sudah bernafkah di situ mengharapkan keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Kau bersedekah hanya ingin mendapatkan sebutan orang yang dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan. Akhirnya mereka semua masuk neraka. Jadi bagi para penuntut ilmu dan bagi semua umat Islam dalam beramal itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah orang-orang itu diperintahkan untuk beribadah melainkan ikhlas lillahi ta'ala.
Jadi bukan sekedar beribadah, yang penting aku sholat, yang penting aku menuntut ilmu, yang penting aku sodako. Enggak, ada syaratnya. Jadi bagi para penuntut ilmu, wajib takut. Dan bagi setiap muslim sebenarnya wajib takut. Karena Nabi SAW menyebutkan, syirik itu, ya, syirik riya ini, atau ingin pujian itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut hitam. Semut tuh di malam hari. Tersembunyi. Jadi memang menakutkan. Jangan-jangan anak ceramah cuma ingin mendapatkan pujian ahli ceramah. Anak baca Quran hanya ingin mendapatkan pujian al-hafidh, al-qari. Mungkin. Maka kita perlu mengkoreksi hati kita. Kenapa engkau belajar? Kenapa engkau bersedekah? Kenapa engkau berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Untuk apa sebenarnya? Niat yang perlu diperbaiki. Syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Kalau kita sesuai dengan syariat tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Oh, kita ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ternyata tidak ikut aturan Nabi Muhammad SAW, juga nggak berguna. Maka nasihat ana buat diri ana sendiri dan buat antum, terus belajar ilmu. Memang berat untuk ikhlas ini. Bahkan salah seorang tabi'ut tabi'in, Sufyan, mengatakan, ma alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku nggak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Bolak-balik tuh niatku. Bolak-balik. Maka ini perlu perjuangan. Berdoalah seperti doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahuinya. Ini berkaitan dengan syirik kecil tadi. Dan syirik yang besar apalagi ya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun kepadamu kalau aku nggak tahu ya Allah. Dengan cara seperti itu ya semoga Allah menyelamatkan kita jamaah. Karena yang udah hijrah diuji. Yang belum hijrah diuji supaya hijrah. Yang udah hijrah diuji supaya hijrahnya sesuai dengan sunnah dan ikhlas lillahi ta'ala. Hada wallahu alam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Taib, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Tidak terasa ya jamaah, waktu kajian sudah di akhir dan kita sudah akan menutup acara kajian hari ini. Dan kami himbau jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel YouTube MT Al-Khansa Cilandak untuk menyaksikan kajian lainnya. Dan untuk jamaah yang tadi menyampaikan pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kepada Ustadz, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga kita harus menyudahi acara kajian ini. Kembali lagi kami sampaikan juga kepada para jamaah yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat ditransfer ke nomor rekening 7144378688 rekening Bank Syariah Mandiri atau BSM atas nama Dias Ratnasari. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair untuk Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, pengurus dan juga anggota Majelis Taklim Al-Khansa Cilandak, serta seluruh peserta yang ikut dalam acara ini, dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya Ilham Pradipta selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan khilaf selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya